Ya, kurang lebih sudah ada 30 negara yang sudah melakukan seruan boikot terhadap produk Israel dan juga produk pro-Israel. Lantas bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Israel dan juga negara-negara yang mendukung? Kita tanyakan kepada Pak Peter. Pak Peter, dampak ekonominya sendiri kalau kita lihat dari di Indonesia, kalau kata Babe ini sudah ada produk-produk yang sudah mulai menipis. Tapi dampaknya terhadap ekonomi Israel melihat begitu? Ya, kalau kita bicara dampak, pasti dampak negatifnya kepada kita pasti ada. Ya, karena mungkin Pak Roy tadi sudah menyampaikan, ya, ini akan berujung kepada terganggunya produksi, terganggunya rantai pasok, ya, dan itu ujung-ujungnya bisa mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja, PHK di beberapa tempat-tempat produksi. Ini adalah sebuah konsekuensi pengorbanan yang pasti kita rasakan, dan juga hak konsumen tadi yang disampaikan. Kalau sampai seandainya produk-produk tertentu itu hilang di pasaran padahal itu dibutuhkan. Tapi sekali lagi ini ya, saya sampaikan, inilah pengorbanan yang harus kita lakukan. Saya kira mungkin kalau kita tanya mungkin yang bersangkutan pun yang terganggu mungkin kena PHK ataupun yang terganggu apa itu konsumsinya akibat boikot ini. Kalau kita bandingkan dengan apa yang sekarang ini terjadi di Palestina, pengorbanan kita itu nggak ada apa-apanya. Dan inilah adalah bentuk bagaimana kita menyatakan keberpihakan kita. Jadi kalau kita bicara tentang dampak, tentu ada dampak negatifnya. Tapi ini kan adalah upaya untuk kita menyampaikan kepada dunia bahwasanya kita berdiri bersama Palestina. Ya. Dan kalau seandainya ini dilakukan bersama-sama, ya, secara bersama-sama di semua negara melakukannya boikot, mungkin tidak akan besar dampak terhadap perekonomian Israel. Tetapi itu akan menggaungkan perlawanan dunia, perlawanan global, dan ini akan menjadi momentum terbaik bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. Saya ingin ke Babe sekarang. Ini kan sepertinya seruan boikot dilakukan beberapa waktu terakhir ya, di saat memang ada seruan gempuran dari Israel bombardir kepada Gaza Palestina. Tapi naik turun kalau kita ketahui, jangan-jangan nanti setelah ini sudah mereda akan turun lagi. Ini dampak berkepanjangannya gimana ngelihatnya? Sebenarnya kalau kita mau buka catatan, usul boikot itu dari Presiden Jokowi tanggal 7 bulan Maret tahun 2016 dalam organisasi konferensi Islam OKI di Bandung. Masih ada arsipnya itu. Presiden Jokowi itu mengatakan harus sudah mulai memikirkan untuk menekan serangan Israel dan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina dengan cara memboikot produk dan juga memboikot minyak. Jadi apa yang bisa kita stop nih, gitu loh, ya, senjata. Itu bulan Maret ya? 2016 kalau tidak salah 2016. Ya, nah artinya gini, ini bukan main-main dan ini berdampak kuat, gitu loh. Unfortunately, sidang OKI kemarin ya yang tanggal 31 Oktober kemarin itu sudah mulai ada usulan untuk memboikot minyak, embargo. Jangan kirim ke Israel supaya pesawat-pesawat itu tuh tidak terbang gitu loh. Dan Indonesia mengusulkan itu. Tapi apanya nah coba? Saudi Arabia menolak usulan itu. Jordan menolak usulan itu sehingga boikot yang paling penting bukan produk gitu loh. Jangan kasih dia minyak, jangan kasih dia gas. Minyaknya dari Saudi, gasnya dari Jordan. Jadi kita ini apa gitu loh. Betul, keberpihakan itu penting dan kita wajib melakukan itu. Dan saya sangat mensupport, tetapi harus jangan setengah begini gitu loh. Jangan setengah begini maksudnya gimana? Ya artinya harus ada daftar produk yang benar gitu loh. Bukan liar gitu loh, dimanfaatkan oleh produsen akhirnya. Dampaknya berkepanjangan apa gitu kalau liar seperti itu, Bang? Dampaknya seperti apa? Ya tutup dong pabrik-pabrik kita. Yang sebenarnya nggak punya hubungan apapun dengan Israel. Bukan cuma itu, PHK di mana. Jadi gini, jangan mohon maaf ya, bukan saya menolak gitu ya. Maksudnya jangan sampai salah sasaran kita. Jangan sampai salah sasaran. Jadi saya sangat sependapat dengan Babe Haikal. Ini sangat diperlukan ya. Bagaimana apa yang sudah disepakatkan oleh MUI ditindaklanjuti oleh pemerintah agar supaya momen sekarang ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan ya, sehingga
ada produk-produk yang dikarenakan persaingan yang tidak sehat, yang dituding, dituduh terkait dengan Israel yang kemudian menjadi korban. Dan kalau itu terjadi, persaingan menjadi tidak sehat, akan banyak sekali produk-produk yang sebenarnya tidak perlu diboikot menjadi kena boikot. Saya langsung ingin konfirmasi ke Pak Roy, betulkah itu sudah ada, jangan-jangan sudah ada produk-produk yang salah sasaran yang seperti diungkapkan oleh Pak Peter dan Mbak Be tadi? Ya, secara fakta kita akan lihat dalam perjalanan waktu. Karena apa? Karena ini kan kita belum tahu masa ini akan berapa lama. Kalau pendek ya mungkin nggak menjadi signifikan dan kita tahu mungkin akan cepat selesai. Tetapi ini masalahnya kan kita tidak tahu sampai kapan. Nah, jadi mengantisipasi hal tersebut, kami terus mendorong sebagai pelaku usaha, negara harus hadir, kementerian yang terkait harus hadir, kementerian sosial, kementerian apapun lah sebutnya harus hadir menengahi masalah ini, baik menghindari dampak daripada multiplier persaingan yang mungkin tidak sehat tercipta melalui situasi kondisi seperti ini, maupun juga mungkin ada yang ingin juga kelompok intoleransi atau instability yang kita tentunya mengharapkan di dalam kondisi sekarang ini. Dampak jangka panjangnya seperti apa dari Aprindo melihatnya kalau ya dampak panjangnya ya tadi sekarang sudah ada beberapa toko kita yang bukan anggota kami sebenarnya, tapi kita dapat infonya sudah menaruh pelarangan di rak tokonya untuk membeli produk tertentu. Nah, pengurangan itu kan akan berakibat kepada kita akan mengurangi juga pembelian. Karena buat apa produknya ada tetapi nggak dibeli, ya itu kan kita harus bayar. Nah, pengurangan produksi, pengurangan kepada PO pasti pengurangan produksi. Nah, kita tahu sekarang bukan hanya soal pengurangan tenaga kerja berpotensinya, tetapi juga nilai daripada perusahaan. Ada beberapa pemerintahan yang sahamnya juga mulai terkoreksi. Nah, ini bagaimana dengan ekonomi kita yang saat ini kita ingin di satu sisi kita misi kemanusiaan perdamaian kita dukung sama-sama, tapi ekonomi kita kan nggak mau tergerus dong. Ya kita ekonomi kita di sekarang ini sudah di angka 5,1% ya plus minus dengan kondisi yang inflasi yang sudah 2,56. Ini harus dijaga. Jangan sampai justru dengan keadaan seperti ini, baik itu dari sisi persaingan, dari sisi intoleransi, instability yang ingin bermain di air keruh, di dalam kondisi-kondisi polemik ini, sehingga ekonomi kita terdampak. Ya, silakan Mbak Be. Ini beda dengan isu lemak babi yang beberapa tahun lalu ada di penyedap dan juga beberapa tahun yang lalu ada di susu dan juga lebih tahun lagi ketika satu produk bayi, bedak bayi terkontaminasi dengan racun pada waktu itu ya. Ini kita ikutin pada waktu itu semua. Ini beda. Bedanya apa? Karena ada sumber utama yaitu Israel. Dan ini dimanfaatkan terus, percaya deh. Kita nih orang pasar gitu. Kita nih orang yang momentum itu akan dimanfaatkan terus oleh musuh ya. Kalau kita bilang di pasar ya, akan terus dimanfaatkan. Selama masih ada negara Israel dan selama ada fatwa MUI, itu yang nggak kena itu terus memanfaatkan itu buat jualan. I guarantee you pasti. Ini kita nih orang pasar. Saya dulu salesman gitu loh. Salesman yang ini mantap ini gampang nih gue jualan nih, gampang gue jualan. Oh masa pakai produk itu? MUI nggak bakal cabut fatwa, nggak ada ceritanya MUI cabut fatwa tuh nggak ada. Jadi dan selama sebagai salesman tahu ya peluang untuk masuk pasar ya. Ini peluang buat kita. Jadi seharusnya bagaimana? Pemerintah harus turun tangan. Harus turun tangan. Harus turun tangan. Kalau pemerintah nggak turun tangan, ini bakal jadi bola salju yang akan jadi besar. Ini kesepakatan kita bertiga nih Mbak. Pemerintah harus turun tangan. Pemerintah turun tangan. Pemerintah harus menyebut bahwa yang mendukung itu adalah produk X, dia menggunakan ilmu pengetahuannya, elektriknya itu dari dia. Pemerintah harus clearkan seperti itu. Oke, ditahan dulu. Ini 3 narasumber saya sudah setuju bahwa pemerintah harus turun tangan, tapi bentuknya seperti apa, realisasinya seperti apa? Kita bahas usai jeda pemirsa saat lagi.